Halo, selamat siang teman-teman Setuju Sehat bersama kelompok 7. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan tetap stay tune dengan topik kita hari ini. Kenalin, aku Liva dari Kesehatan Masyarakat Angkatan 2024 dan rekan saya. Kenalin, aku Aulia Zahra dari Kesehatan Masyarakat Angkatan 2024. Jadi, di sini aku sama Kak Liva akan membahas beberapa topik yang mungkin relate gitu buat teman-teman mahasiswa di sana atau teman-teman pelajar-pelajar juga atau umum deh gitu. Nah, di sini aku nggak berdua aja, tetapi aku bersama dengan Halo semuanya. Oke, kenalin, aku Regina Saraswati Devita Nugraheni, biasa dipanggil Regina. Di sini aku sebagai Duta Genre Kota Madiun. Dan sekarang aku menjabat sebagai anggota dari Forum Genre Kota Madiun. Menarik banget ya profil narasumber kita pada siang hari ini. Jadi semakin gak sabar nih buat langsung masuk ke materi bincang-bincang kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kita terjun ke materinya lebih dalam lagi, aku mau nyapa Kak Regina dulu. Apa kabar Kak Regina? Halo, Kak Aulia, kabar baik. Kesibukan akhir-akhir ini gimana Kak? Oke, kalau ditanya kesibukan nih, karena kita sama-sama mahasiswa ya, aku juga dari public health student. Kesibukannya akhir-akhir ini kuliah dan kebetulan ini lagi minggu tenang juga, jadi mau persiapan buat UAS kayak gitu. Oke, jadi sebagai mahasiswa nih, Kak Regina ikut organisasi juga nggak? Kebetulan juga ikut. Gitu. Pasti relate lah dengan kura-kura, kuliah rapat. Jadi kalau misalkan pagi sampai sore kita ada kegiatan perkuliahan, kemudian kadang malamnya kita rapat, itu kan pasti produktif banget. Nah, Kak Regina pernah nggak sih begadang untuk sekedar ngerjain tugas atau cuman kayak ya udah menghibur diri aja, scroll sosmed gitu? Pernah nggak sih Kak? Oke, kalau aku bilang nggak pernah, kayaknya bohong banget gitu ya. Yeah. Nah, karena mahasiswa ya, dan tadi aku sudah sebutkan bahwa aku anak organisasi juga. Jadi, kalau begadang untuk kebutuhan, iya. Pastinya untuk mengerjakan tugasku yang belum terkerjakan, iya. Tapi kalau untuk as healing, untuk hiburan, kayaknya hampir nggak pernah ya Kak, gitu. Tapi banyak teman-teman kita yang merasa bahwa begadang itu bagian dari healing. Karena mungkin gini ya, karena kita udah seharian dari pagi sampai malam kita produktif gitu, mengerjakan ini itu gitu kan. Nah, jadinya kayak ada kesempatan nih waktu luang yang bisa kita gunain untuk sekedar entertain diri kita sendiri gitu. Itu gimana tuh menurut perspektif Kak Regina sendiri? Oke, di sini aku mau bahas tentang healingnya dulu ya. Jadi kalau healing menurutku tuh adalah bagaimana kita itu merasa tenang dan merasa senang. Gitu. Tenang dan senang. Kalau kata anak remaja, healing itu sesi untuk menenangkan diri. Nah, bagaimana cara kita merasa tenang dan senang itu pasti setiap orang tuh berbeda-beda. Setiap remaja, setiap mungkin pelajar ya, itu juga beda-beda. Mahasiswa juga beda-beda. Ada yang healingnya ke pantai kan, ada yang healingnya dia dengerin musik, ada yang healingnya nonton drakor. Itu kan sebuah healing juga kan. Jadi definisi healing tuh kalau menurut aku pribadi ya, ini nggak berdasarkan apapun sih ya Kak, nggak berdasarkan jurnal apapun. Jadi menurut aku pribadi adalah bagaimana dia merasa tenang dan senang. Nah, kalau begadang ya tadi, kalau begadang itu dikatakan sebagai healing, mungkin untuk orang tersebut adalah dia senang dan tenang pada saat begadang. Nah, apakah senang dan tenang itu memang benar-benar senang atau memang dia memberikan pemikiran-pemikiran yang terhadap dirinya sendiri, sugesti terhadap pemikiran dia sendiri bahwa ketika dia begadang dia merasa senang dan merasa tenang. Karena kayak seumpama tadi kita ke pantai, kita senang lah ke pantai. Jadi kalau seumpama kita lagi suntuk nih, mungkin lagi kuliah lagi banyak, program lagi banyak, kita ke pantai karena kita mau healing dulu deh, mau tenang dulu deh, kayak gitu. Nah, jadi kalau begadang dijadikan sebagai healing, menurutku pribadi adalah mungkin itu karena dia sudah mensugesti di dalam dirinya bahwa dia senang dan dia tenang terhadap begadang, kayak gitu. Tapi kebanyakan remaja nih Mbak, kayak kan
seperti yang dikatakan Mbak Aul sebelumnya, kalau dari pagi sampai sore ada kegiatan sendiri di kampus, organisasi, terus juga mengerjakan tugas bersama-sama. Terus untuk healing sendiri, seperti yang dikatakan Mbak Regina, kalau healing itu kan berarti merasa tenang dan senang. Nah, di satu sisi mereka tuh merasa tenang dan senang itu saat di malam hari, kayak ya udah nih aku malam hari nih istirahat, waktunya istirahat, aku scroll TikTok bentar deh atau scroll IG bentar deh, lihat reels di IG kan banyak gitu, lihat story teman dari pagi sampai sore yang belum bisa aku tonton sebelumnya, kayak gitu. Nah, menurut Mbak Regina sendiri tuh kayak gitu tuh gimana tuh cara pandangan Mbak Regina terhadap hal seperti itu? Oke, berarti karena memang nggak ada waktu ya, nggak ada waktu untuk kita untuk diri kita sendiri lah, untuk me time mungkin ya, untuk diri kita sendiri. Nah, kalau memang nggak ada waktu tuh, kalau menurut aku pribadi ya, jadi scroll TikTok atau scroll media sosial yang lainnya itu kan nggak mungkin akan kita harus begadang. Itu kan definisinya kan tidur larut malam bahkan pagi, ya kan. Kalau semua kita oke lah, kita selesai melakukan aktivitas kegiatan di jam normal, jam 8, jam 9. Nah, ketika kita scroll TikTok habis untuk dirinya sendiri, kita merasa tenang dan merasa nyaman. Menurutku pribadi nggak mungkin kita akan bisa bertahan selama lebih dari 3 jam, 4 jam, bahkan 5 jam sampai pagi kita nggak tidur lagi, kayak gitu. Jadi mungkin ketika mereka merasa tenang ya, ini pengalaman aja ya. Jadi kalau mereka merasa tenang karena anaknya introvert mungkin kayak gitu, atau ambivert, atau memang ada anak yang punya energi sosial. Kalau kita ya, kalau bahasa kita adalah energi sosial yang charge energi sosial yang butuh di charge atau lebih rendah daripada yang lainnya, sehingga aku butuh sendiri deh, aku butuh ketenangan sendiri deh. Dan malam hari itu pendukungnya banyak, karena memang malam hari yang lainnya tidur, kita masih beraktivitas, otomatis gak ada distraksi dong dari apapun, dari tugas, dari mungkin dari obrolan teman dan lain sebagainya, kayak gitu. Dari outline dari proker kan gak ada kan kalau arahan-arahan di malam hari pun. Dan mindset dari orang-orang di sekitar pun kalau malam hari adalah waktu kita untuk tidur, kayak gitu kan. Nah, makanya dia merasa tenang kayak gitu. Dia merasa tenang karena dia senang, dia tidak diganggu oleh siapapun. Dia merasa nyaman, dia tidak diganggu oleh siapapun, kayak gitu. Nah, kalau memang gak ada waktu nih, bener-bener gak ada waktu, sampai anak organisasi nih biasanya relate, rapat udah sampai jam 9. Terus habis itu aku kapan sih buat diriku sendiri kalau aku gak begadang? Sebenarnya ya, kalau pengalamanku ya, kalau memang kita menjadikan setelah kegiatan itu adalah scroll TikTok, scroll media sosial, atau melakukan hal-hal yang senang, itu adalah healing, itu pasti kita gampang cepet untuk ngantuk karena kita udah capek. Kita capek ya kan, tubuh kita capek. Habis itu pikiran kita udah kayak apa ya, bahasanya tuh udah dilepaskan semua dulu deh. Aku tuh mau mikirkan hal yang aku senang dulu. Nah, itu pasti akan bisa membuat tubuh kita merasa nyaman. Jadi kalau tubuh kita udah nyaman, habis itu kita udah dalam keadaan capek, apalagi yang kita lakukan setelahnya, yaitu tidur. Gak mungkin kita, menurutku ya, gak mungkin kita akan sampai jam 3, sampai jam 4 gitu kalau memang kita tidak meniatkan kayak gitu, meniatkan mungkin untuk nonton drakor atau untuk mencapai target pada hari itu, kan kita nggak ada kayak gitu. Kalau asa healing ya, karena kalau kita udah merasa nyaman, kita merasa tenang, pikiran kita udah ininya udah dibuang nih distraksi, terus badan kita lagi capek kebetulan ya karena udah aktivitas dari pagi sampai siang, pasti efek dari tubuh yang aku tahu dan yang aku rasakan adalah pasti tidur, kita istirahat kayak gitu. Kak Regina sendiri pernah relate nggak kalau misalkan maraton drakor sampai pagi gitu, atau bukan pecinta drakor? Oke, kalau nonton film kayaknya enggak ya kalau sampai pagi. Kalau pencinta drakor juga enggak. Cuman ya kalau memang sampai pagi untuk sekedar nonton film enggak. Karena pasti kalau kita nonton film kan kita menghadap layar ya. Kita main HP pun juga kita menghadap layar otomatis, dan pada saat itu kita senang kayak wah kita menikmati. Nah, yang bikin kita begadang mungkin ini relate ya sama remaja-remaja adalah rasa penasaran kita akan film itu endingnya bagaimana. Dan beban mungkin aduh besok aku nggak bisa nih akan nonton film ini lagi gitu. Sebenarnya bisa kok di limit, ketika aku pun juga pernah
suka satu drakor ya, dan sebenarnya bisa kok di limit kayak, nah itu cara mengontrol rasa penasaran kita aja. Gimana kalau untuk healing ya, rasa penasaran kita dan kayaknya besok udah nggak bisa nonton ini, atau feelnya beda deh kalau ditonton besok. Nah itu kan jadi sebuah keinginan kan, sebenarnya keinginan yang banyak lah aspek yang buat kita begadang kayak gitu. Kalau cuman buat healing atau cuman buat menghibur diri dari aktivitas dan lain sebagainya, kalau tubuh kita udah capek tuh, terus pemikiran kita tenang ya aku sebutin tadi, pasti dia akan tidur kayak gitu. Jadi menurut Kak Regina sendiri, kalau misalkan healing itu juga bagian dari sugesti ya, dari pikiran kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau healing ya udah kita sugesti yang positif-positif aja gitu. Oke, selanjutnya tapi kan kalau misalkan nih kita udah sugesti nih, kita begadang, kita sugestinya ke healing gitu. Artinya kan kita dapat kebahagiaan sesaat gitu. Kayak dopamin ya Mbak? Ya, kayak kita dapat dopamin lah tubuh kita. Tetapi tubuh kan malam hari itu sebenarnya butuh waktu istirahat gitu. Kayak bagikan mesin kita waktunya istirahat. Kan artinya otomatis nggak baik untuk tubuh gitu kan. Jadi kita kan kalau misalkan kita keseringan nih begadang, atau teman-teman semuanya sering begadang, akan membentuk pola ya udah kesenangan sesaat, tapi juga merusak tubuh kita perlahan gitu. Nah itu menurut perspektif Kak Regina as a public health student gimana? Kalau menurut perspektifku ya, kalau yang aku tahu dan yang aku belajar juga, kalau merusak tubuh iya, setelah perlahan iya, aku setuju itu. Karena secara perlahannya yang kita rasakan adalah bukan pada saat ini. Bahkan banyak mungkin dokter-dokter yang ada di podcast lain dan sebagainya menyebutkan bahwa memang nantinya ada yang harus kita tanggung lah pada saat kita masa tua nanti gitu, karena kita pada masa muda ini kita begadang, mungkin pola hidup yang nggak sehat dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kalau itu jangka panjang sih, kita ngobrol jangka panjang kayak gitu. Nah tapi kalau jangka pendeknya aja, ketika pola tidur kita dibuat seperti itu, ketika kebiasaan kita atau tubuh kita diajarin lah seperti itu kan, otomatis tubuh kita diajarin seperti itu, pastinya nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau nggak mungkin nggak sih kalau kita malamnya begadang sampai subuh nih, oke sampai subuh, terus habis itu kita harus kelas pagi, oke bisa kita jam 8, terus siangnya kita nggak ngantuk, tuh nggak mungkin deh. Karena kan dia tadi seperti Kak Aul bilang, tubuh kita tuh layaknya mesin yang butuh istirahat, butuh perbaikan lah. Kalau kata-kata biologi ya, kalau tubuh tuh butuh ketika tidur itu memperbaiki sistemnya, recovery lagi, supaya nanti kita bisa mempersiapkan diri kita besoknya supaya lebih fresh, lebih bertenaga untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kalau sebenarnya kita ngomongnya sih sebenarnya jadi kualitas tidur ya Kak. Jadi ketika kita tidur, kualitas tidur kita baik, itu otomatis tubuh kita itu bisa recover dari organ-organ yang mungkin memperbaiki organ yang rusak dan lain sebagainya, itu akan lebih baik. Dan energi kita yang akan kita dapatkan pada saat kita bangun itu akan lebih baik. Jadi kadang-kadang ada orang juga yang bilang, aku tuh kalau tidurnya waktunya sedikit itu malah nggak ngantuk, atau tidurnya waktunya lama itu jadinya ngantuk dan lain sebagainya. Nah malah tambah ngantuk dan lain sebagainya, itu mungkin karena dia kualitas tidurnya yang nggak baik. Jadi kualitas tidur tuh dinilai dari mana sih? Nah kalau setahu aku ya, sepengalaman aku ya, kualitas tidur adalah ketika kita tidur, bener-bener tidur yang seenak sepuluh-sepuluhnya orang tidur gimana sih? Gitu. Kadang-kadang tidur yang nggak disengaja kita ya, karena kita udah capek kayak gitu. Habis itu pagi kita bisa fresh kayak gitu. Walaupun ketika kita tenaga kita pada pagi hari itu nggak dipengaruhi oleh tidur doang, jadi mungkin nutrisi, terus aktivitas fisik kita yang dilakukan dalam sehari itu kayak gimana, nah itu juga bisa menunjang diri kita untuk bertenaga lah. Tapi salah satunya tidur itu penting kok teman-teman. Jadi banyak banget kok dampak negatif tidur, begadang juga kan kayak gitu. Wah menarik banget ya. Tadi kan Mbak Regina kan udah menyebutkan nih dampak-dampak negatif dari begadang itu sendiri ya. Nah tapi di lain sisi ada tuh kalau kita tidur lama, badan kita tuh malah jadi lebih capek daripada kita memiliki waktu tidur yang lebih cukup. Nah itu bagaimana tuh Mbak cara kita agar mengatur pola tidur yang kadang tuh begadang, kadang tuh memiliki waktu tidur yang dikit, kadang memiliki waktu tidur yang lama, atau bahkan nggak tidur sama sekali. Itu Mbak Regina sendiri cara mengatur waktu tidur Mbak Regina tuh gimana? Kan
Mbak Regina sendiri kan kayak kura-kura nih, kuliah rapat atau bahkan kayak sibuk banget dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam hari. Itu solusi Mbak Regina sendiri itu bagaimana? Oke. Kalau solusi dari aku ya, setiap manusia tuh punya limit kan, punya limit akan dirinya sendiri, kayak gitu. Terus kemudian setiap kita tuh sebenarnya kita kan udah gede ya, ibaratnya udah dewasa ya ini, udah tau lah kalau kita melakukan suatu hal kayak gini itu pasti akan capek, pasti akan sakit. Udah nggak kayak anak kecil yang kalau lapar terus nangis, terus dia mau itu harus nangis, harus minta orang lain, kan enggak kan. Jadi kayak kita tuh bisa mengukur diri kita sendiri. Tapi kalau semua remaja di luar sana belum bisa mengukur dirinya sendiri, ya cobalah kalian tuh belum bisa mengukur kapasitas diri kalian sendiri, tapi kalian belum bisa mengetahui diri kalian sendiri as a basic emosional, psikologis, kemudian bagaimana kalian bisa ketika saya melakukan hal belajar mungkin ya, ketika saya melakukan belajar itu dari 3 jam dalam sehari, itu masuk nggak sih di dalam, inget nggak sih nanti besok pas ujian, atau saya belajar dari pagi sampai nanti ujiannya, itu masuk nggak sih? Itu pasti sudah kita kayak trial and error ya. Kalau kita dalam kehidupan pasti, oh berarti kalau aku belajar sekian aku tuh nggak bisa tidur di jam lebih dari jam 10 malam, atau aku tuh nggak bisa tidur sebelum jam 10 malam. Nah itu kan sebenarnya bagaimana cara dia untuk melatih dirinya sendiri atau melimit dirinya sendiri kan, untuk tenaganya, untuk bagaimana cara dia mengatur fresh atau tingkat kualitas dari dirinya, performa dari kualitas dirinya pada hari itu tuh seperti apa, kayak gitu. Nah itu sebenarnya adalah tergantung dari pribadi orang masing-masing. Cuman kalau kita kasih standar ya, kalau tidur tuh pasti minimal 8 jam sehari gitu. Kalau kita kasih standar kan kayak gitu. Kita itu kalau siang itu udah nggak waktunya kita belajar lah. Kita tuh siang itu cuma hanya bisa mendapatkan informasi-informasi yang ringan-ringan. Nah, tapi juga ada kan sebuah kayak penelitian membuktikan bahwa kalau seumpama teman-teman itu bisa menyerap waktu hanya 1 jam di awal, atau bahkan ada yang 30 menit di awal. Banyak sekali akhirnya yang meninjau hal-hal itu karena apa? Karena kebiasaan. Karena dari diri remaja tersebut yang membiasakan hal tersebut. Nah, jadi kalau solusi dari aku ya, yang pertama adalah bagaimana kalian mengenal diri kalian sendiri. Mengenal itu nggak cuma mengenal, hai nama aku Regina, nggak kayak gitu ya. Mengenal itu kayak bukan karena aku suka, mungkin aku suka minuman kopi, aku suka itu, nggak kayak gitu. Tapi mengenal sebenarnya kalian itu sanggupnya untuk menjalani aktivitas sehari-hari itu seberapa sih, kayak gitu. Nah, habis itu belajar untuk tidak memaksakan, kayak gitu. Oke, memang memaksakan, memang kadang-kadang kalau kita nggak berusaha itu kita nggak akan mendapatkan suatu hal yang kita inginkan. Basic lah, kayak kita kalau besok ujian bandarnya banyak, belum dipelajari semua, tapi kan ada hal lain untuk menyelesaikan hal itu. Ada kayak alternatif lain untuk menyelesaikan hal itu. Jadi solusinya adalah yang pertama adalah kenalin diri kamu dulu. Sebenarnya kamu tuh kayak gimana sih? Kamu tuh menginginkan kayak gimana sih? Dirimu nyaman bagaimana sih? Yang kedua itu adalah kurangi distraksi dari luar. Jadi contohnya adalah seumpama habit temanku itu dia tuh suka begadang. Nah, tapi sebenarnya aku tuh nggak suka begadang. Nah, karena aku mau berteman dengan itu atau aku mau mengikuti habitnya, nah akhirnya aku mengikuti teman-teman itu. Nah itu yang kedua. Nah yang kemudian yang ketiga adalah jangan terlalu jangan terlalu memberikan sugesti kemudian meyakini. Jadi kayak tadi begadang healing, kayak oke, begadang healing ya, aku tenang pas begadang. Tapi itu kan sebenarnya dibentuk kan awalnya. Kalau menurutku kan itu dibentuk ya, kebiasaan yang awal dibentuk dari mungkin yang awalnya kebutuhan, yang aku sebutin tadi kebutuhan, jadinya kebiasaan. Nah kayak gitu. Jadinya kalau sebenarnya kalau kebutuhan itu kan biasanya kan orang kalau begadang tuh harus biasanya minum kopi atau memposisikan dirinya supaya dalam keadaan yang tidak terlalu kenyang kayak gitu, supaya dia tidak gampang tidur dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kalau dikatain dampak negatif dari begadang tuh banyak banget. Kalau kesehatan bisa obesitas kayak gitu. Seperti itu. Keren banget ya. Jadi kita tuh harus know your limits guys. Jadi harus tahu diri kita tuh seberapa sanggupkah diri kita ini gitu. Mulai dari jadi tubuh kita, sinyal-sinyal di tubuh kita harus lebih perhatikan gitu. Oke. Jadi aware ya sama diri sendiri ya.
Tapi di sisi lain banyak teman-teman kita yang juga berpikir kalau misalnya di malam hari itu lebih kreatif. Kayak kalau kita lagi sendiri di malam hari, kayak inspirasi tuh masuk gitu. Iya. Kalau aku sih nggak relate ya, karena aku di malam hari kalau begadang cuman nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau Kak Regina relate nggak ya? Kalau sebelum begadang aku tidur dengan kualitas cukup ya, bisa tuh kalau aku. Jadi tidur dulu. Atau sebenarnya untuk di malam hari, untuk produktivitas di malam hari itu sebenarnya tuh kalau aku sih dipaksakan ya. Jadi kayak memaksakan diri. Makanya aku tadi kan tahu limit kamu tuh seberapa sih kan. Memaksakan diri. Jadi memaksakan diri kayak aku harus berpikir ini karena ini harus dipikirkan sekarang, nggak bisa dipikirkan besok. Nah, itu kan sebuah kayak keinginan kita dan doktrin di dalam diri kita kan. Kayak tadi kan bilang Kak, begadang tuh bisa jadi dopamin kayak gitu ya. Iya, Nah, itu juga kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau yang udah kita tahu bersama, sebenarnya kalau kita terus-menerus begadang, itu tubuh kita itu bukan besoknya atau bukan besoknya lagi. Mungkin kita tuh bisa akan merasa capek gitu loh, karena namanya juga manusia kan punya kapasitasnya masing-masing kan, capek. Habis itu kita jadinya ketika kita capek tuh kita bisa stres, jadi hormon stres tuh bisa naik. Karena apa ya? Karena kita tidak mengistirahatkan apa yang di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kalau begadang disebut sebagai healing, ya kalau besoknya kalian nggak kuliah hari ini drakoran ya nggak apa-apa sih, mungkin besoknya tidur. Iya. Kan pasti kayak gitu kan. Sebenarnya kalau yang aku lihat dari remaja itu bukan begadang terus besoknya bisa aktif lagi gitu. Mungkin bisa untuk beberapa orang, tapi nanti pada saat 2 hari 3 hari lah, 3 hari maksimal lah, pasti udah kayak lemes banget di badan. Karena dia nggak merasakan kualitas tidurnya yang cukup. Dan sebenarnya begadang itu jadinya menggantikan tidur ya. Kebanyakan remaja juga kayak gitu ya. Jadi kayak kalau pagi tuh ngantuk banget, kalau di kuliah tuh ngantuk sampai siang tuh tidur, habis itu dia baru bangun sore. Ya kalau udah bangun sore lah yang berapa setengah hari itu udah waktu dia tidur kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dijadikan sebuah kalau aku malam hari itu kreatif kayak gitu. Kalau aku pribadi gitu ya. Kalau aku udah tidur ya 1 jam 2 jam dengan tidur yang enak gitu, tidur yang kualitas tidurnya oke, malam harinya ya pasti enak lah kan aktivitas, apalagi kita sunyi, tenang, nggak ada distraksi, udah nggak ada WA dari siapa, itu nggak ada yang bikin bad mood ya kan, karena semua orang udah tidur. Terus habis itu kita cuma memikirkan diri kita sendiri dan apa yang harus kita kerjakan pada hari itu, pasti lebih fokus, lebih bisa kreatif. Nah, kalau aku bisa nyimpulin bahwa kenapa kita lebih fokus dan lebih kreatif pada saat itu, karena pada saat itu kita memikirkan apa yang akan kita kerjakan pada saat itu. Dan kita merasa tidak ada distraksi apapun dari luar. Akhirnya pemikiran kita itu lebih meningkat kayak gitu. Sebenarnya yang bikin kita terpengaruh atau enggak itu dari distraksi itu tadi gitu. Kalau buat aku sendiri tuh biasanya tuh nggak kayak gini. Kadang tuh kalau malam-malam tuh ini sih kayak ada notif udah mau tidur nih, udah mau tidur, udah ngantuk banget, terus tiba-tiba notif dari HP tuh muncul ping gitu. Terus habis itu kan kayak udah ada distraksi nih buat ayo nih apa nih ada info apa nih, aku harus buka nih. Nah, rasa kepo itu tuh kayak bikin aku buat rasa ngantuk yang sebelumnya udah ada jadi tuh tiba-tiba hilang, tiba-tiba tuh nggak tahu entah kemana. Nah, kalau banyak remaja juga yang belum menyadari bahwa begadang itu sendiri itu membawa pengaruh besar ke otak. Nah, kira-kira pengaruh apa yang dirasakan ke otak dan juga hormon kita saat kita itu begadang kayak gitu, Mbak? Nah, itu gimana? Oke, kalau yang aku tahu nih ya, karena kita selalu ngobrol santai aja ya teman-teman. Kalau yang aku tahu pastinya adalah kurang fokus, pasti di pagi harinya. Karena apa, yang ngantuk kita itu. Kemudian habis itu ada yang tadi aku sebutin adalah stres. Karena memang kita merasa bahwa pasti kalau orang tuh begadang malam hari dari pagi, udah anggap aja ada orang yang dari pagi sampai malam nggak istirahat ya, kayak gitu, karena udah ada pekerjaan dan lain sebagainya. Pasti dia akan merasa kayak kapan sih aku harus istirahat. Nah, itu yang aku tahu bisa jadi menimbulkan stres, dan aku pribadi juga alamin hal itu. Dan itu berkaitan dengan apa yang aku sebutin tadi, bahwa manusia tuh punya limit loh teman-teman. Kita itu remaja, memang kita harus mengejar, kita kejar-kejaran dengan semua hal yang ada di dalam hidup kita ya, ekspektasi semuanya. Kalau semua nggak dikerjakan hari ini, nggak selesai hari ini, besok tuh kayak nggak bisa dikerjain gitu, kayak gitu. Cuman itu kembali lagi pada diri kita.
dan itu sebenarnya menumpuk penyakit untuk pada saat kita nanti Di tua masa ya di masa Benar depannya. banget, ya. Dan itu sih yang sebenarnya bisa mempengaruhi pemikiran ya. Tadi kan kata Khalifa kalau seumpama ada notif nih aku harus buka nih, ada keinginan kayak gitu kan. Nah, cuman kan kalau seumpama itu distraksi adalah udah cukup, itu masih bisa dibuka besok loh. Itu kan yang tahu diri kita sendiri. Atau kecuali itu telepon kayak hal urgent kayak aduh gini. Kalau hal urgent kan beda. Kalau semua notif di handphone itu kan pasti masih bisa dianggap besok, masih bisa dijawab besok karena memang mindset dari yang kita ketahui bersama juga kalau malam untuk tidur kan kayak gitu. Nah, kan tadi kita udah tahu kalau misalkan begadang ini pengaruhnya ke otak, hormon, bisa sampai stres gitu. Untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik, berapa lama sih jam ideal buat remaja untuk tidur? Kalau misalkan kita tuh begadang, jadi kan Kak Regina tadi bilang kalau misalkan jam ideal tuh 8 jam, tapi kalau kita udah begadang itu sebenarnya kita tuh butuh minimal berapa sih gitu? Udah terlanjur begadang Udah gitu terlalu ya. Begadang gitu ya. Oke, kita habis kegiatan jam 9 dari pagi nih, dari jam 7. Masih dari jam 7 sampai kegiatan jam 9 malam. Habis itu kita harus ngerjain pekerjaan. Kalau sepengalamanku, jam 12 itu udah paling mentok untuk diriku pribadi untuk bisa mengerjakan semua hal itu. Kecuali untuk melakukan hal yang aku senangi. Oke, kayak tadi masih scroll, masih healing, tapi habis itu gak bertahan lah 1 jam, 2 jam udah ngantuk pasti. Nah, tapi kalau menurutku, kalau semua kalian terlanjur untuk begadang, cobalah di jam 11 itu udah tidur dulu. Tidur yang tidur berkualitas kayak gitu. Terus habis itu kalau kita biasanya asmus kan biasanya sholat subuh. Coba bangun lagi deh jam 4, setengah 4. Jam 3 kalau mau sekalian sama ada ibadah salat malam dan lain sebagainya kayak gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi ya teman-teman, dari kecil tuh aku diajarin bahwa ayo tidur dulu, nanti jam 3 dibangunin buat belajar lagi kayak gitu. Karena apa? Karena tubuh kita itu sebenarnya sebuah pembiasaan ya. Walaupun memang semakin dewasa atau kita semakin merasa 24 jam itu nggak cukup, ya bagaimana cara kita memanage lah mana yang harus kita kerjakan. Oke, kalau memang aku udah capek nih, aku udah dari jam 7 berkegiatan, dari subuh lah kita udah berkegiatan sampai malam, sampai jam 11 aku harus berkegiatan, dan ini deadline-nya besok pagi. Oke, aku istirahat dulu, tapi besok aku harus bangun lebih pagi untuk melaksanakan itu. Kalau dari aku tuh mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kalau dari aku, kalau udah tubuhku udah capek banget itu ya, mau aku coba rapat di depan mukaku aja ya udah aku tidur pasti. Udah ngantuk banget. Kecuali ya ada faktor-faktor lain, kopi yang disugesti untuk bisa tidur, nggak bisa menahan kita untuk tidur. Tapi selama ini aku meyakini bahwa kopi itu sebenarnya tuh hanya menahan untuk kita tidur, bukan tidak membuat kita tidur gitu. Gimana sih? Bukan tidak bisa membuat kita tidur gitu. Nah, karena menurutku kopi itu menahan karena apa? Karena kan itu kan sebenarnya kita udah capek ya. Kita tahan karena ada kafeinnya di dalam kopi. Tapi kalau kita minum banyak gitu, contoh aku pernah minum kopi banyak karena memang ambis lah, besok mau ujian dulu ya teman-teman ya. Itu pasti pusing. Karena apa? Kita mau menahan kayak gitu. Oke. Menarik banget ya teman-teman topik kita pada siang hari ini. Betul. Jadinya menurut Kak Regina, begadang as a healing itu merupakan sebuah sugesti gitu. Dan kalau misalnya kita healing itu bisa dialokasikan ke hal-hal yang mungkin nggak begadang, teman-teman, entah kita ke pantai atau apa di lain waktu atau besoknya gitu. Jadi utamain istirahat yang cukup supaya kita menabunglah hal-hal positif hari ini untuk masa depan kita nanti. Betul banget. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tidur cukup adalah salah satu bentuk self love bagi diri kita sendiri, teman-teman. Nah, begadang mungkin terasa menenangkan sesaat, tapi jangka panjangnya justru bikin tingkat stres kita makin tinggi, tahu teman-teman. Ya, juga tadi kita juga dapet tips dari Kak Regina kalau misalnya kita harus tahu batasan diri kita gitu. Oke, nggak terasa kita udah bahas panjang kali lebar tentang begadang ya, dari perspektif Kak Regina sebagai student, kemudian pengalamannya juga, terus mungkin relate sama Khalifa atau aku juga. Nah, aku mau ngucapin terima kasih juga sama Kak Regina
Asa Duta Genre Kota Madiun yang udah hadir pada hari ini dan udah mau bincang-bincang sama kita dari awal sampai hingga akhir. Oke, sebelum itu Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan selama acara ini berlangsung. aku juga mau terima kasih lagi kepada Kak Regina. sama-sama. Oke, segitu dulu episode kita kali ini, and see ya.